Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam program Good News kali ini dengan tema iman yang teruji, yang terambil dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan Raja Darius, ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Ada orang-orang yang ada di sekitar Daniel yang merasa iri hati terhadap Daniel. Karena Daniel itu orang asing, orang Ibrani, tetapi dia mendapatkan perlakuan yang baik, perlakuan yang melebihi daripada orang-orang yang asli dari bangsa Media pada saat itu. Sehingga mereka merancangkan kejahatan terhadap Daniel. Dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Maka dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius, orang-orang yang tidak suka dengan Daniel, dia langsung pergi ke rumahnya Daniel. Dan benar saudara, bahwa Daniel itu sedang berdoa, sedang berlutut menghadap Yerusalem, ya, menyembah kepada Allah, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Sehingga dalam hal ini Daniel mendapatkan satu kesalahan. Yang saat itu saudaraku, Daniel tidak pernah didapati kekurangan ataupun kesalahan dalam dirinya. Tetapi dalam beribadah kepada Tuhan, Daniel didapati sebuah kesalahan menurut surat perintah yang dibuat oleh Raja Darius. Maka Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa ini ada 2 hal penting yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Yang pertama, saudaraku, bahwa Daniel itu memiliki komitmen yang luar biasa kepada Allah. Meskipun dia harus menghadapi banyak tantangan, meskipun dia harus menghadapi orang-orang yang membenci kepada dia, Daniel tetap berkomitmen untuk menyembah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa Daniel ini adalah bahwa Daniel itu tetap fokus kepada Allah. Daniel tetap fokus kepada Allah meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak orang-orang yang membujuk Daniel untuk meninggalkan Allahnya, untuk meninggalkan kepercayaannya dengan berbagai macam desakan, bahkan iming-iming. Daniel tetap fokus kepada Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Daniel tetap komitmen dan fokus kepada Allah, maka meskipun dia menghadapi goa singa, meskipun dia menghadapi hukuman, Daniel tetap mendapatkan pertolongan kepada Tuhan. Karena Daniel tahu kepada siapa dia menyembah. Daniel tahu kepada siapa dia memohon, bersujud, berdoa. Dia menyembah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolongnya. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, lalu kata Daniel kepada Raja Darius, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tahu kepada siapa dia menyembah. Dia menyembah kepada Allah yang berkuasa. Sehingga meskipun dia menghadapi banyak tantangan, dia dibela oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah komitmen dengan Tuhan. Dan fokus dengan Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi
hari-hari ini. Karena kita tahu kepada siapa kita menyembah, yaitu kepada Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin.